Baik, kita tadi masuk ke keberkahan ya. Apa itu keberkahan? Kalau menurut saya lupa namanya, cuman saya itu ngomong. Kalau anjing beranak lebih banyak dari kambing apa lebih banyak anjing? Anjing. Berarti anjing beranak lebih banyak dari yang banyak dipotong orang kambing. Sekarang kalau di data jumlah banyak kambing atau banyak anjing di dunia ini? Kambing. Itulah keberkahan. Proses kelahirannya sedikit, banyak dipotong. Kenapa begitu didata banyak kan? Itulah keberkahan. Itu menurut saya hanya baca. Silakan untuk saya siapa namanya Yahya Muad atau siapa saya lupa. Nah balik ke kita. Ini dalam rangka mengukur keberkahan. Pertama saya mau menanyakan dulu menurut teman-teman yang namanya bayar menepati janji wajib nggak? Wajib ya. Wajib. Kalau tidak menepati janji berarti masuknya wilayah dosa, betul nggak? Salah. Ini wajib. Kalau tidak berarti dosa. Teman-teman pernah berjanji masuk PT Pak? Pernah. Ada perjanjian? Ada. Salah satunya kerja 8 jam, betul nggak? Atau 40 jam seminggu ya? Dan teman-teman masuk itu kan berjanji mau kerja 40 jam seminggu, betul nggak? Jam kerja per bulan teman-teman berapa dengan kerja per minggunya 40? Di pasar saya ngurangin yang di Bandung, di pasar yang di gudang akhirnya nih. Jam kerja per bulan berapa teman-teman? 160 per jam. Saya mau naik, saya sepakat lah 160. Tapi mulai sekarang kita ganti bulannya, ganti seluruh tanggal bulan seperti Februari semua. 28 semua. 4 minggu. Apa kalau teman-teman yang Januari sampai 31 gajinya beda dengan yang Februari sampai tanggal 28? Sama. Nggak pernah diteliti kan gaji sendiri aja. Padahal Anda di Februari sampai tanggal 2. Tapi di Januari kerja sampai tanggal 3. Bagaimana yang tanggal 30? Terus tanggal 31 lagi, tanggal 30. Gaji berkurang? Kenapa enggak? Kerja 16 tahun. Yang kerja aja nggak pernah ada yang dalam. Ini yang diperjanjikan kok. Sadar atau tidak sadar teman-teman mau bersedia mengikuti aturan, ditempatkan dimanapun segala macam kan perjanjian itu. 40 jam seminggu kalau per bulan berapa tadi? 160. Saya tidak sepakat. Bagaimana kalau kita hitung tidak bisa hitung parsial, ya kita integralkan, tarik per tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun berapa minggu? 52 kali 40 jam per minggu. Jadi 1 tahun sekitar jam per tahun. Jadi teman-teman itu kerja di PT PAS itu 2080 jam per tahun. Setahun itu kerja 2080 jam. Per bulan berapa berarti? Bagi 12. Tinggal bagi 12 kan? Berapa? Ini 3,3. Kalau teman-teman nganggur dibaginya ini bukan? Iya. Ya ini dasarnya nih. Jam kerja per bulan 173.000. 173 jam per gaji sebulan berapa? 4122 juta, 4,2 juta. Gaji per jam berapa teman-teman? 24. Tahunya teman-teman nggak pernah saya gaji per jam saya berapa sih? Bulan dulu kita pikiran. Kenapa saya ngajak berpikir dari situ? Freeport pernah mogok sampai 6 bulan menuntut 1 jam kerja dari 3,5 US dollar menjadi 17,5 US dollar per jam.
Karena dia berhitung minta per bulan ternyata susah. Coba kita siasati minta per jam. Ya. Bagian dari strategi bagaimana menggolkan sebuah kesejahteraan sebetulnya. Cuman kalau teman-teman tidak pernah mau mengembangkan pikiran, ditanya gaji per jam aja nggak tahu. Pokoknya kalau sebulan kurang, namun begitu diteliti Anda nggak masuk di satu hari umpamanya. Jadi gaji per jam berapa? Ini dibagi 110. Berapa ini jadinya? Dari mulai berapa berapa tuh? Berapa? Kotor benar bono. Kotor. Atau oleh. Kalau manggil 23.800, 23.830. 23.830. Berarti gaji per 15 menit berapa pasang? Nah, Bisa di 4 berarti. bagi 4 ya. 5.957. Anggap 6.000 ya. 5.900 kita bulatkan 6. Tadi Anda berjanji 40 jam diturunkan lebih jauh lagi ternyata 7 jam per hari. Sama istirahat 1. Jadi kalau istirahat jam berapa sampai jam berapa? 10 yang 12. Jam 10. Kelebihan ya. 10 sampai 11 sampai 11. Nah, ini kita mau lihat keberkahan gaji per 15 menit. Kalau Anda habis istirahat tiba-tiba 15 menit dipakai ngerokok dulu, tidak masuk kerja, hukumnya apa? Wah, itu saya kan korupsi waktu cuma 15 menit, ternyata Anda digaji 15 menit. Kalau ini dibawa pulang ke rumah, tidak naik keringat kita, dikasih makan anak kita, apa nggak jadi penyakit atau apa? Ini baru ukurannya 15 menit ngerokok. Bagaimana kalau bukan tidur di dalam? Perusahaan bisa kita bohongin habis, hukum Indonesia kita bohongin habis, yang di atas bisa kita bohongin. Pantas kalau rezeki anak ini tiba-tiba anak sakit-sakit melulu atau apa melulu, nggak pernah ditinjau. Ternyata proses mendapatkannya ada tidak pernah teliti. Monggo silakan. Bagaimana akan ku tambah nikmatku kalau orang tersebut tidak mampu bersyukur? Bagaimana mau bersyukur? Keberkahan aja tidak ada. Jadi jangan pernah mimpi akan ditambah lagi nikmat, nasibnya menjadi lebih baik, upahnya lebih baik, bersyukur aja enggak, keberkahan aja tidak. Jadi apa yang harus dirubah supaya cepat sekali terjadi perubahan? Mari mulai terapkan ukuran keberkahan. Niatnya yang dirubah, jangan mau memberkahi yang punya apa, bukan kita yang berkaya yang benar untuk kita itu. Minimal kita tidak terhisap nanti. Manusia aja kalau teriak lo korupsi lo, ente sendiri korupsi, tiba-tiba berikan korupsi kok. 1 menit tadi berapa kok? Bukan tidur, mono ketiduran. Ya, orang bisa. Ini saya bukan menjustifikasi, hanya mengajak berpikir. Mari kita terapkan keberkahan supaya hidup kita berkah. Insya Allah kalau kaumnya sudah kuat, penuh keberkahan, rahmat turun. Sama ente kan? Iya. Upaya apapun gampang saja kok. Ini baru dari prosesnya nih. Proses mendapatkan nasibnya nih. Proses mendapatkannya begitu kita telisik ke dalam, ternyata kita banyak salah umpamanya. Ya. Mohon maaf nih yang saya nggak tahu kan teman-teman di pabrik perilakunya kayak apa saya nggak tahu. Saya hanya ngasih jalannya nih, alat ukur untuk menilai kita sudah benar apa belum, sudah baik apa belum dan sebagainya. Biar di rumah nanti bawaannya kalau gajinya meskipun nominalnya agak kecil, tapi kalau didapatkannya berkah insya Allah dari dulu sama bini. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak berkah, ujungnya mana ribut dulu, bawaannya kurang terus. Silakan, itu alat ukurnya silakan, bukan saya yang menjustifikasi. Direnungkan aja. Direnungkan dalam artian kalau ini dianggap ada sebuah pencerahan, ada cahaya, ada apa segala macam, di sini silakan ambil. Kalau ini dianggap kesesatan, ya kembali ke teman-teman. Saya tidak memaksakan buat teman-teman harus benar. Itu satu, alat ukur keberkahan. Pada saat nilai-nilai kebaikan sudah mulai kita tumbuhkan, insya Allah tumbuh keberkahan.
Kalau sudah ada keberkahan, insya Allah perjuangan menjadi mudah karena apa ya? Ada perbuatan yang nuntut nanti kuncir ngomongnya harus begini. Insya Allah pada saat sedang memperjuangkan ini perusahaan sehebat apapun, tapi kalau ada yang nuntut ngomongnya dari sini kecil gitu loh. Waktunya kapan? Kadang-kadang mau nyari waktu ini jangan ke dukun, ngaco namanya. Udah aja ada berbuat keberkahan, insya Allah nanti dituntut waktunya tiba-tiba datang ini. Ini yang hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi tugas teman-teman di sini kalau ini dianggap sebuah kebaikan dan memang nanti banyak buah manfaat, bahkan ke yang lain. Satu. Terus yang kedua ini menyangkut tadi perbincangan cuti ini. Saya mau nanya hak dulu apa kewajiban dulu? Kewajiban lah. Apa rujukannya? Atas nama hak asasi manusia, kewajiban asasi manusianya dijalankan enggak? Ya, dulu nih. Ya, Udah. boleh lah. Kami ngerokok ya, mau ngerokok kalau nggak ngerokok, nanti ya kono. Anu. Dosa ini, dosa ini. Udah biarin, udah. Dah, sip lah. Kenapa kewajiban dulu? Apa rujukannya yang paling utama? Karena perintah. Perintah apa? Kewajiban. Perintahnya jelas. Yang non muslim mohon maaf. Kalau yang muslim perintahnya tidak jelas di Al-Fatihah ayat berapa? Dia karena bulu ya. Hanya kepada Mula kami menyembah dan hanya kepada Mula kami minta nyembah dulu, jangan curang, minta tolongnya jadi dulu. Ya Allah tolong beri saya rezeki sholat orang. Nyembah dulu. Kalau proses itu sudah dijalankan, insya Allah. Mau berfokusnya rata-rata egoistik lagi. Doa pun ingin masuk surga sendirian, yang lain neraka bodoh amat. Bagaimana kaum terdata kuat? Dalam doa aja kita pelit. Kalau masukkan saya ke surga, biar aja saya jatuh. Wajib. Kita sudah paham betul bahwa rezeki memang sifat utamanya datang dari Allah, tapi turunnya melalui pas. Ada kewajiban jembatan rezeki kita pelihara pasnya. Pas. Supaya rezeki kita itu berjalan lancar. Kalau ini jadi jembatan, bukan punya pikiran, oh rezeki saya dari pas, bukan, ini hanya jembatan. Pada saat ini jembatan rezeki, kewajiban kita berarti merawat. Salah satu bentuk perawatan yang paling gampang umpamanya apa? Ya kasus cuti tadi. Kenapa harus ada mekanisme pengaturan-aturan? Cuti atasan ngatur. Oh ya kalau cuti jangan berlalu desa, ini pabrik kan harus jalan. Masih sama mau sama egoisnya kalau itu ditarik ke logika ini sawah. Ada lubang tujuh kalau nggak ada lubang kepiting yang membocorkan sawah, bodo amat bocor sawah, tapi pulang dari cuti dia meminta hasil lebih. Ente bocor lagi, ente diemin mah mau cuti. Tanpa sadar, mohon maaf nih, dengan perilaku kita yang terlalu egoistis pada titik akhirnya ini terabaikan kewajiban merawat dirinya. Yang akan dirugikan siapa? Pada titik akhirnya semua kembali ke dirinya. Coba kalau kita mengalah sedikit, jangan hari ini deh. Betul, kalau teman-teman yang di bawah begitu suatu saat, kalau teman-teman jadi atasan, memang ada problem itu, saya harus ngatur supaya ini tidak betul. Makanya langkah solutifnya tadi kata bocor, betul. Silakan musyawarah sesama kawan, jangan ente dulu deh, saya ada perlu betul nih. Karena kuotanya hanya 3, yang enggak penting-penting amat nanti besoknya. Kan bisa disiasati sebetulnya. Nah ini permasalahan yang sebetulnya sepele, tapi suka kita sendiri ya. Bikin rumit. Di sisi yang lain ternyata kewajiban atasan untuk penata perusahaan ini tetap supaya tidak bocor-bocor kecil
Sehingga alam tangnya ditambah gede bobotnya. Dia sedang melaksanakan kewajibannya merawat supaya ini tetap bisa memberikan jembatan rezeki bagi 5.000. Terus jangan anggap peran saya kan kecil. Kalau saya nggak masuk sehari kan nggak mungkin pabrik tutup. Kalau 5.000 orang mikirnya gitu semua, peran saya kecil semua. Artinya silakan hal-hal tersebut dibicarakan, cuman teman-teman terlihat bahwa betul setiap hak kita betul. Tapi ada kondisi-kondisi yang memerlukan di mana situasi emergensi, ya jangan cuti semua. Artinya kembali diserahkan ke kebijakan kita. Nah yang paling bahagia hidupnya orang yang bisa hidup bijak kok. Bukan yang egois. Ini kuncinya nih. Nah kalau kaum tersebut sudah berisi orang-orang bijak, mengedepankan musyawarah, mencari cara solusi, kalau ini kaum yang kuat, produktivitas nggak usah didorong-dorong, produktivitas naikin. Nah kalau sudah sadar semua, insya Allah tinggal bagaimana kita berhimpun strategi meminta. Begitu produktivitas sudah diberikan, berhimpun, ayo kita nyusun strategi meminta. Yang jadi selama ini kendala kadang-kadang, mohon maaf, pengalaman di beberapa tempat, begitu saya runding dengan manajemen, apa yang kamu berikan ke saya, sementara saya kok disuruh bayar yang kamu minta, umpamanya minta bonus. Dari mana saya bayar duitnya? Kamu aja yang ngasih saya produktivitas. Ini sering terjadi. Apa bukti tidak produktifnya kamu dan pasukanmu? Ini kalau ketua POK lagi rugi kan ditanyanya seputar itu. Anda Samset, bisa dorkan. Yang malu siapa? Tanpa sadar perilaku teman-teman sedang mempermalukan wajah ketua POK di depan manajemen. Dengan perilaku umpamanya mohon maaf di banyak pelanggaran-pelanggaran. Runding itu seperti itu sering terjadi. Memang kita mau bolos salah. Tapi begitu masuk ke meja runding perusahaan menyalurkan data-data tuh pasukanmu tuh absennya, tuh pelanggarannya. Terus kamu minta untuk mereka-mereka yang seperti itu. Kalau Anda ada ketua POK di depan manajemen sedang runding harus ngomong apa kalau dibeberkan data seperti itu? Emang kayaknya, wah, tidak semua bisa dijelaskan dengan bahasa. Kalau nggak percaya sekali-kali dorong kunci-kunci, saya sekali-kali berunding biar merasakan bagaimana rasanya runding. Baru untuk mungkin percaya omongan saya ini. Sering kita sering berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti jadi dalam runding itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa contoh. Tolong jelaskan ke saya rasa manis gula pakai bahasa. Ada yang bisa menjelaskan? Tolong cari ahli profesor bahasa lah yang ngerti Yusbadu dulu kayak penyusun kamus Purwadarminta kayak. Jelaskan rasa manis gula itu seperti apa, coba uraikan. Ya. Terus cara menjelaskan yang bijak untuk rasa manis gula, ajak orangnya suruh nyicip itu kayak begitu rasa manis gula. Manis. Sama runding juga seperti itu, nggak bisa dijelaskan ya. Ayo kita ngikut. Dan rata-rata begitu diajak runding, kadang-kadang jadi amat, angguk muka, angkat titik begini. Begitu ketemu manajemen aja yang tadinya di luar paling galak. Kan kita mah lebih galaknya di komunal, kalau udah jadi kumpulan orang lebih galak banget. Begitu ketemu manajemen ada yang ada taringnya dikit, itu kan. Nah ini. Dalam rangka tadi membuat ujungnya menjadi manusia yang bijak, sedikit melenturkan egonya. Pada titik akhirnya kumpulan manusia bijak itu tadi, insya Allah ada keberkahan karena tata nilai sudah mulai ditumbuhkan di organik. Ini prasyarat ini harus mulai di. Nah sekarang bagaimana pembuktiannya? Saya kasih rumusan fisika. Kembali ini saya ulang bagi yang sudah ngulang, bosan mohon maaf nggak apa-apa. Teman-teman lulus SMA rata-rata kapan? Tahun berapa? 90. 90. Oh, saya belum Proklamasi kayaknya dah. Ada yang masih ingat rumus energi? Lu pernah tahu juga nih kayak gitu. Siapa penemus rumus energi? Bagaimana hukum kekekalan energi? Nyokok kali kepas ya? Apa nggak dites begini? Ijazah pada punya nggak? Ada. Banyak. Itu kan dapat persyaratan ijazah minimal tahu ini.
Waduh ini Ronnya. Pak kebanyakan dari kecap sih. Siapa tahu? Hukum kekekalan energi, hukum perdata, hukum pidana, hukum apapun adalah sebetulnya turunan dari sunatullah hukum Tuhan. Hukum Tuhan terbagi dua, ada yang dalam bentuk kitab suci, ada yang dalam bentuk ayat-ayat ilmiah alam semesta itu yang harus dibaca. Hukum perdata sebetulnya turunan, pada titik akhirnya semua arah gerak hukum, mau perdata, pidana, hukum kekekalan energi, hukum fisika, kimia, selalu bergerak ke arah keseimbangan. Ini gerakan hukum pasti berujung pada kesini kalau proses hukumnya benar. Contoh paling konkret, perilaku alam semesta bergerak ke arah keseimbangan apa? Siang 12 jam, malam 12 jam. Tidak pernah siang mengambil hak malam. Tidak pernah juga malam mengambil hak. Di situ ada pelajaran apa? Masing-masing jujur dengan profesi masing-masing. Malam ya jujur aja dengan malamnya, nggak usah mereka yang satu supaya ngambil siang. Enggak. Ini pelajaran loh, ayat kauniyah. Api itu panas menjadi tidak panas itu kekecualian seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi hakikatnya hukum sunatullahnya panas itu api. Tapi menjadi tidak panas terhadap kita pada saat ada pelindung di antara kita. Itu siasat namanya nih. Mensiasati api supaya tidak panas, bukan menghilangkan panas apinya, nggak bisa menghilangkan panas api. Tapi mensiasati supaya panasnya api tidak panas ke kulit, pakai apa? Dibungkus, pakai apa? Itu namanya siasat. Nggak ada yang bisa merubah panas api jadi dingin. Kecuali menghilangkan api, banjir air bisa, tapi tambah gede juga nanti. Nah kembali ke ini, hukum kekekalan energi itu penciptaan manusia, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dibuka lagi lah pelajaran fisikanya. Lebih spesifik lagi, hukum energi adalah E sama dengan M, C, koordinat. Apa ini M? Siapa penemu sini? Penemu rumus ini? Oh no. Ini penelitian fisika atau Albert Einstein. Ini nih rumus ini kalau diimplementasikan dalam turunan yang lebih jauh. Kalau ini jarak lilin, ini lilin. Ini ke sini. Kira-kira terbakar berapa senti? Ini lilin ini deketan gini. Kertas ini terbakar berapa jaraknya? Nanti udah terbakar. Paling begitu sekitar 5 mili baru terbakar ya. Ini yang normal. Tapi kalau energi ini yang dikembangkan pada titik akhirnya, jarak 30 km kita bisa terbakar dengan ledakan bom nuklir. Ini pengembangan dari rumus ini. Energi nuklir itu terlalu jauh kalau kita bicara energi nuklir. Yang tahu tepung terigu diaduk jadi mie kan, sama bawang potong. Jadi bukan, saya tidak akan mengajak itu. Artinya ternyata kapasitas manusia berpikir bisa diteliti juga oleh fisika. Yang menciptakan rumus ini ternyata pengembangannya nih Albert Einstein mengembangkannya bisa untuk pemusnahan massal gitu. Terus apa manfaat yang bisa kita ambil dari sini? Mari kita lihat. Ini massa atau berat? Sebetulnya ini massa jenis ya. Massa jenis setiap benda kan ini massa jenis. Kali kecepatan cahaya 9,8 kali 10 pangkat berapa, tapi dikuadratkan lagi. Ini ketentuan kan hasil penelitian. Ini jadi kalau kita turunkan tambahin sedikit jadi energi perjuangan, massa perjuangan, cahaya perjuangan. Kaitannya ini masih dalam rangka dari pembuktian tata nilainya hidupnya. Tata nilai kebaikan itu bersifat cahaya. Kalau cahayanya redup 0, dikuadratkan kayak apapun berarti 0. Bahkan kalau cahaya pikiran-pikirannya minus, keserakahannya itu berarti cahayanya ini tidak ada graf sama sekali, berarti minus. Kalau cahaya perjuangannya minus dikalikan jumlah massa pas ada 5.000 jumlah orang kali minus, ya energi perjuangannya jadi minus. Ada ujungnya meskipun massa baknya nggak menghasilkan apapun. Jadi pada titik akhirnya menghantam kembali ke komunitasnya, ke pekerjaannya. Ujungnya nih, karena energi perjuangannya jadi negatif,
banyak di PHK, nambah segala macam. Dan gimana coba ternyata ini tata cahayanya nggak pernah kita tata, kita nggak pernah jadi pekerja yang jujur, kita nggak pernah jadi pekerja yang adil. Begitu diajak diri berjuang, ayo kata kuncin segala macam, begitu di itu mulai rumus fisika ini, ternyata energinya jadi negatif. Begitu energi negatif, baliknya lagi ke siapa negatif energi. Itu dibuktikan dengan teori pantul. Kalau kita memantulkan ke sini bola, balik lagi ke kita apa? Bola. Kalau dari sini energi perjuangannya negatif dipantulkan, balik lagi ke kita, ya kita kehantam energi negatif, ujungnya hilang semua terus separuh. Ini fakta, dan ini bisa dibuktikan oleh analisis fisika. Kalau orang-orang ngomong analisis sosial versi B, kalau dunia kalangan kampus ya ngomongnya begitu. Ini jadi kewajiban kita mau tidak mau supaya kita jadi energi perjuangannya gede, kesejahteraan tercapai, tata cahayanya hidupkan dulu. Ya jadi udah jangan tidur deh, kelihatan sedikit ya wajar lah. Terus pembuktian lain, ada yang bagian listrik. Bocor. Jadi harus tahu nih. Bagian sapu. Rumus power apa? Daya. Watt satuannya kan watt. Ini watt listrik nih. Power sama dengan voltase kali arus. Ini satuannya watt. Ini tegangan satuannya volt. Ini arus satuannya apa? Ampere. Jadi voltase kali ampere sama dengan kilowatt. Ini daya, power itu daya. Kita ganti nih, punya daya runding yang hebat, daya runding. Tegangan rundingnya diatur nggak? Arus rundingnya diatur nggak? Kalau arus rundingnya negatif lagi, pemikiran-pemikiran yang hidup adalah negatif. Ini negatif, voltase mau kayak apapun ujung-ujungnya daya rundingnya nih. Jadi susah terus, takutnya ayo mau makan sampai 3 hari 3 malam. Salah siapa? Wah, PUK tidur ganti PUK-nya kalau mampu hebat. Kalau ini belum ditata nih. Makanya prasyarat utamanya bukan bagaimana pemilih PUK dan tukang pemimpin yang hebat, tapi kaumnya ditata dulu nih di sini. Ini pembuktian 2 rumus ini aja sudah. Jangan masuk kita ke rumus usaha atau rumus usaha. Satuannya apa? Joule. Sama dengan F. F apa? Perlakuan gaya satuannya KGF kali S. Perubahan jarak satuannya meter. Kita merasa usaha sudah kayak apa Pak? Mati-matian. Tapi ternyata perubahan jaraknya tetap hidupnya gitu terus. Utang. Berarti perubahan jaraknya malah bertambah utang. Berarti bergerak ke arah minus kan? Sudah merasa usaha hebat, ini perubahan jaraknya malah bergerak ke arah minus, nambah utang. Pada titik akhirnya apa? W-nya bukan hebat, malah minus. Artinya ternyata selama ini yang merasa usaha sudah hebat, ternyata kalau diteliti lebih jauh oleh rumus ini, Anda kebanyakan gaya. Makanya jangan kebanyakan gaya hidup. Jangan kebanyakan gaya hidup. Ini pembuktian rumus loh. Merasa sudah usaha tapi ujungnya kok malah minus. Oh, berarti kebanyakan gaya hidup yang berat itu memang memenuhi gaya itu. Kalau kebutuhan itu nggak benar. Gaya hidup. Gaya hidup Gua nggak kembali ke dirinya. Coba hidup kelebihannya di mana, dapat rezekinya nggak berkah, orang prosesnya nggak pernah diteliti. Begitu hasil ketidakberkahan ditinjau pakai rumus ini, ternyata nambah utang, semakin sengsara kita ternyata. Pakai rumus ini, power, nyampe rumah ribut melulu. Bawaan dari pabrik itu, siapa nikmatnya hidup udah miskin, sholat enggak.
di dunia miskin, akhirat takut masuk neraka bisa, aduh, gak ada untungnya gitu. Goyang. Jadi intinya kalau kita memang mau menjadi pejuang sejati, pada titiknya kalau mohon maaf dalam pembicaraan ini saya anggap dulu ya kasus-kasus kecil anggap kasus recehan lah. Bagaimana cuti susah segala macam itu nanti pelan-pelan. Itu kan hal teknis. Tapi yang penting teman-teman ngerti dulu bagaimana berjuang itu harus bagaimana sih. Supaya jangan sampai sedang kita berjuang tiba-tiba dicomotin satu-satu sama yo ini melanggar, ini kita, ini melanggar. Nah ini kan perjuangan tanpa sadar pada titiknya akan mengurangi ini. Nah ini prasyarat supaya tercipta kaum yang kuat itu mulai dari sekarang. Mari kita mulai benahi. Terus dari tinjau strategi, tadi saya ngomong ada yang namanya intelijen itu ada intelijen kontra intelijen. Betul kalau bicara sudut pandangan vokasi pembelaan yang paling hebat apa? Ya tadi logika pendekar tadi orang paling sakti nggak ada yang mau nyerang. Nah pembelaan yang paling hebat ya tidak membela karena tidak ada kasus. Ini pembelaan yang paling hebat itu bagaimana kita membangun kesadaran supaya jangan ada pelanggaran di PT PAS. Nah kalau maunya tingkat pelanggarannya tinggi ya silakan Anda teman-teman jadi ketua PUK kalau ingin ngerasain silakan. Ini baru kelar datang masalah ini baru kelar datang masalah ini. Masih untung mungkin nggak buat apa. Itu kan teman-teman sekarang, apalagi kalau ada bakor itu mulai disebarkan. Mari kita mulai tata diri sendiri, ubah pola pikirnya, kita tinjaunya dari sudut keberkahannya, bukan sudut mau memperkaya PT PAS. Tapi supaya kita berkah aja lah gitu, dengan meniti jalan yang benar tanpa sadar itu jadi bangun kekuatan yang begitu hebat. Saya pikir ini aja bekal dasarnya. Kalau nanti teknis beradvokasi, bagaimana nanti mungkin memori pembelaan itu bukan wilayah teman-teman. Teman-teman wilayahnya bagaimana membangun kekuatan menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk nanti daya juang kita menjadi semakin hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.